Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Wawancara Khusus. Seperti biasa, Tribuners, di program Wawancara Khusus ini tentunya kami akan menyajikan dialog mendalam. Dan episode hari ini kami hadir langsung di Perpustakaan Mandua Kota Bandung. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai penerapan kurikulum cinta di tingkat madrasah aliyah. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah kedatangan narasumber. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Dr. Andes Haji Usep Saifuddin Muhtar MPD, ya, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kemendag Jawa Barat. Ya, betul. Ya. Apa kabar Bapak? Baik. Baik. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Baik. Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, memang saat ini Kemendag tengah fokus menerapkan kurikulum cinta, begitu ya Pak? Betul. Sebenarnya apa kurikulum cinta itu dan apakah kurikulum cinta ini sudah menjadi kebijakan nasional atau ini merupakan inisiatif lokal di Jawa Barat? Terima kasih. Jadi berbicara tentang kurikulum cinta, ya dalam konteks pendirian di madrasah bukanlah sebuah kurikulum yang baru. Ini adalah sebuah pendekatan penguatan karakter dari nilai-nilai luhur yang diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional pendidikan agama Islam dan kurikulum nasional lainnya. Konsep ini menekankan penanaman rasa cinta sebagai pondasi utama dalam setiap aspek kehidupan, baik spiritual, sosial maupun lingkungan. Perlu digarisbawahi, kurikulum cinta ini merupakan inisiatif nasional dari pusat, yang kemudian kita adaptasi dan implementasikan di Jawa Barat dengan mempertimbangkan karakteristik dan kearifan lokal untuk madrasah-madrasah kita yang ada di Jawa Barat. Pak, sebenarnya apa latar belakang dari dibentuknya atau diterapkannya kurikulum cinta ini? Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang melatar belakangi atau dengan kata urgensi penerapan nilai-nilai cinta di madrasah aliyah sangatlah krusial. Di era digitalisasi dan globalisasi, kita menyaksikan banyak tantangan moral dan sosial yang dihadapkan di generasi muda ini. Polarisasi, intoleransi, atau dengan kata intoleransi, individualisme, dan sosial yang dihadapi generasi muda. Ini menjadi krisis empati, menjadi fenomena yang sering kita jumpai. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai agama itu memang memiliki peran yang sangat vital dalam membentengi siswa dari pengaruh negatif tersebut. Oke. Pak, terkait konsep cinta seperti apa yang ingin ditanamkan Pak? Yang ingin ditanamkan di tingkat madrasah aliyah ini? Dari sisi konsep, kurikulum cinta ini mencakup spektrum cinta yang luas dan komprehensif. Artinya tidak terbatas pada satu aspek saja. Kita ingin menanamkan pertama terkait cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pondasi utama yang memang untuk diwujudkan melalui peningkatan keimanan, ketaatan beribadah dan penghayatan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta pada Rasulullah SAW dengan meneladani akhlak dan ajaran beliau serta mencintai sunnah-sunnahnya. Ketiga, cinta pada diri sendiri. Artinya memang kita itu harus menjaga kesehatan fisik dan mental, mengembangkan potensi diri, serta memiliki harga diri yang positif. Yang keempat adalah cinta pada semua manusia, menumbuhkan rasa empati, tolong-menolong, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persaudaraan. Ini termasuk cinta pada keluarga, yang di dalamnya memang ada guru, teman, dan seluruh umat manusia. Yang keenam adalah cinta pada lingkungan, menjaga kelestarian alam, tidak merusak lingkungan. Nah, ini yang dibutuhkan memang ketika berbicara kurikulum yang berbasis cinta tersebut, ya berbicara cinta pada lingkungan adalah harus menjaga kelestarian alam, tidak merusak lingkungan dan peduli terhadap keberlanjutan ekosistem sebagai bentuk syukur atas karunia Allah.
Dan yang ketujuh adalah cinta pada bangsa dan tanah air, menanamkan jiwa nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghargai keberagaman budaya, serta berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Semua bentuk cinta ini saling terkait dan membentuk sebuah lingkaran kebaikan yang holistik, menciptakan insan kamil yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, artinya memang kurikulum cinta ini ditunjukkan fokusnya adalah terhadap Tuhan, begitu ya Pak, terhadap Ya, betul. lingkungan, Ya, terhadap betul. sesama. Tapi bagaimana sejauh ini Pak, respon orang tua, para guru, siswa terkait adanya kurikulum ini? Ya. Secara umum memang respon yang kami terima sangat positif dan antusias. Pertama mungkin guru. Banyak guru yang merasa bahwa program ini memberikan penyegaran dan makna baru dalam profesi mereka. Mereka merasa lebih termotivasi untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik karakter siswa itu sendiri. Tentu ada adaptasi di awal, namun pelatihan dan dukungan yang kami berikan membantu mereka berinovasi. Mereka melihat perubahan positif pada siswa yang membuat mereka semakin yakin akan pentingnya program ini. Bagi siswa, awalnya mungkin ada beberapa siswa yang bertanya-tanya. Namun ketika mereka merasakan dampak positifnya seperti lingkungan sekolah yang lebih harmonis, kegiatan yang lebih bermakna, dan hubungan yang lebih erat, mereka menjadi lebih terlibat dan antusias. Mereka merasa lebih dihargai dan diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Orang tua, respon dari orang tua juga sangat baik. Mereka melihat perubahan positif pada perilaku anak-anaknya, merubah ketika sudah menerima bentuk apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, ketika diterapkan di rumah itu seperti lebih menghormati orang tua. Lebih peduli terhadap lingkungan rumah, atau lebih aktif dalam kegiatan sosial. Banyak dari mereka yang memberikan apresiasi karena merasa madrasah tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membentuk karakter anak secara utuh. Tentunya ada juga beberapa masukan dan saran untuk perbaikan yang terus kami tampung sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan implementasi di masa yang akan datang. Baik, Pak, untuk closing statement, apa harapan kedepannya untuk kurikulum cinta ini jikalau nanti kedepannya diterapkan di madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah? Harapan kami ke depan sangat besar dan optimis. Jika kurikulum cinta ini semakin mengakar dan menunjukkan hasil yang signifikan, yang diterapkan sekarang lah di tingkat madrasah aliyah, kami sangat berharap dapat diperluas secara lebih masif ke tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah ibtidaiyah. Pondasi sejak dini, perluasan ini akan memungkinkan penanaman nilai-nilai cinta sejak usia dini, semakin awal semakin ditanamkan. Semakin kuat pula pondasi karakter anak-anak kita, anak-anak MI, MTS berada di fase perkembangan yang sangat reseptif terhadap pembentukan karakter. Sinergi jenjang pendidikan dengan implementasi di semua jenjang akan tercipta sinergi dan kesinambungan dalam pembentukan karakter siswa itu sendiri. Artinya siswa lulusan madrasah ibtidaiyah akan memiliki bekal yang kuat saat masuk ke jenjang madrasah sanawiyah. Begitu pula dari madrasah sanawiyah ke jenjang madrasah aliyah. Ini akan menciptakan jalur pendidikan yang konsisten dalam pembentukan insan berkarakter itu sendiri. Menciptakan ekosistem cinta ini tujuan jangka panjang adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang berbasis cinta di seluruh madrasah di Jawa Barat. Bahkan di Indonesia, madrasah akan menjadi pusat pembentukan karakter yang religius, moderat, toleran, dan peduli. Melahirkan generasi unggul berakhlak mulia, harapan terbesar adalah lahirnya
generasi muda yang tidak hanya unggul dalam ilmu, pengetahuan, tetapi juga memiliki hati yang lembut, jiwa yang mulia, dan akhlak yang karimah, siap menjadi pemimpin masa depan yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Baik, jadi memang Kemenag ini ada rencana ya Pak untuk nantinya berlanjut di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah untuk kurikulum cinta ini. Begitu ada rencana ya Pak? Artinya begini Bu, ketika berbicara jenjang berpendidikan, kalau ya kami selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah bukan berharap, tapi satu keharusan lah. Ketika anak bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, ya harus melanjutkan ke jenjang Madrasah Sanawiyah. Ketika dari jenjang Madrasah Sanawiyah melanjutkan ke jenjang Aliyah. Itu satu fase, satu bahasa dalam arti melanjutkan dalam pembelajaran, ya salah satunya di bidang keagamaan tersebut. Artinya ada berkesinambungan atau nyambung-menyambung dari pendidikan dari MI, MTS, dan Madrasah Aliyah tersebut. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya dalam program wawancara khusus bersama Kemenag Jawa Barat. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.